الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah kembali mempertemukan kita untuk mengerjakan atau melaksanakan salah satu di antara perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu perintah untuk menuntut ilmu syar'i. Dan alhamdulillah, kali ini masuk ke pekan ketiga di bulan Ramadan ini, dalam rangka mempelajari fikih-fikih Ramadan. Dan insyaallah ini pelajaran terakhir nggih. Punti Pak Eko. Terakhir nggih. Tadi saat terakhir harus menghabiskan masalah Ramadan. Nggih, insyaallah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga kepada segenap sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas beberapa poin tentang siapa saja yang diperbolehkan untuk memilih tidak berpuasa dan apa konsekuensi bagi mereka. Dan kali ini kita lanjutkan kembali pelajaran tersebut. Kemarin sampai poin pinten nggih? Poin ketiga. Tentang orang yang hamil dan murdi sudah? Hamil dan menyusui sudah? Sudah atau belum nih? Menyusui belum? Nggih. As-salis, poin yang ketiga, kita ulang sedikit. Al-hamilu wal murdi'u idza khafata ala anfusihima aftarata wa qadata. Jadi kalau ada orang yang hamil dan juga menyusui, kemudian mereka memilih atau diperbolehkan oleh syariat untuk tidak berpuasa, maka konsekuensi bagi mereka ada dua macam. Yang pertama, kalau mereka ini khawatir kepada kondisi dirinya, jadi bukan disebabkan kondisi anaknya, tapi khawatir kondisi dirinya. Dia kalau sedang hamil, kalau puasa pasti lemes, bahkan bisa jatuh sakit. Atau orang sedang menyusui, dia khawatir, sudah mohon maaf, nutrisinya diambil oleh anaknya sebagian, kemudian dia harus menguatkan diri untuk berpuasa. Nah, kalau kondisi dia khawatir terhadap dirinya sendiri, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan konsekuensi baginya adalah qada. Di hukum asal ketika puasa ditinggalkan karena sebuah udzur, itu hukum asalnya qada. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari qada, yaitu sekedar membayar fidyah. Jadi kalau dia khawatir terhadap kondisi dirinya, maka dia diserupakan dengan kondisi orang sakit. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau sedang safar, maka diwajibkan untuk mengganti di hari yang lainnya. Ini kalau murdi dan hamil khawatir terhadap kondisi dirinya sendiri. Wa in khafata ala waladayhima aftarata wa qadata wa at'amata an kulli yaumin miskinan. Nah, ulama berbeda pendapat di poin kedua ini. Kalau seorang hamil dan murdi, dia khawatir kondisi anaknya, kondisi dirinya insya Allah kuat dia. Misalnya ngapunten istri-istri jenengan wonten yang hamil atau menyusui, dan mereka yakin bahwasanya mereka kuat untuk berpuasa, tapi dia khawatir kondisi anaknya. Nanti kalau saya berpuasa, anak saya yang bermasalah nih, anak saya kurang nutrisinya misalnya, atau anak saya nanti ketika siang nutrisinya kurang ketika menyusui. Maka untuk kondisi yang kedua ini, ulama sepakat mereka wajib qada. Yang pertama satu. Mohon maaf, ulama berbeda pendapat akan kewajiban apakah ada qada ataukah membayarkan fidyah. Ini kalau Ibnu Rushd membaginya menjadi 4 pendapat. Ada ulama yang berpendapat dengan apa? Sekedar membayarkan fidyah. Ya sudah. Kalau orang hamil dan murdi khawatir dengan kondisi anak-anaknya, maka dia boleh untuk apa? Untuk membayarkan fidyah tok. Terus yang kedua, sekedap ya. Nggih.
Kalau kondisinya dia khawatir terhadap kondisi anaknya, maka para ulama berbeda pendapat akankah ada kewajiban membayarkan fidyah di samping membayarkan qadha. Jadi dia tetap diwajibkan untuk qadha, mengganti di hari yang lainnya. Ini pendapat yang kami pegang ya. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dia tetap cuman diwajibkan untuk membayarkan qadha. Tapi ulama lainnya di antara Syafi'iyah mendampinginya, di samping membayarkan qadha, dia juga diwajibkan untuk membayarkan fidyah. Dalilnya adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun 'ala ta'am miskin. Maka wajib bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa fidyah untuk membayarkan fidyah atau memberikan makan kepada orang-orang miskin. Dan ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwasanya tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap ayat ini itu idhofatan 'alal qadha, disandingkan kepada qadha. Jadi bukan sekedar memberikan makan atau memberikan makan orang miskin atau membayarkan fidyah, tapi disandingkan kepada qadha. Jadi di samping dia harus membayarkan qadha atau mengganti puasanya, dia juga harus membayarkan fidyah. Ini kalau misalnya khawatir terhadap kondisi anaknya, bukan kondisi dirinya sendiri. Jadi kalau khawatir kondisi anaknya, dirinya nggak masalah insya Allah, tapi khawatir kondisi dirinya, maka ada dua kewajiban yang dikatakan musannif rahimahullah ta'ala, yaitu qadhata wa at'amata. Yaitu apa? Membayarkan ganti hutang puasa, kemudian disertai membayarkan fidyah. Kalau misalnya jenengan berpendapat, ya sudah, untuk hamil dan murdi membayarkan fidyah, yang monggo. Kalau jenengan berpendapat demikian, atau mengikuti ustadz yang berpendapat demikian. Tapi kami wallahu ta'ala alam diwajibkan selain kan membayar qadha juga membayarkan fidyah. Kapan membayar qadhanya? Nanti kalau misalnya sudah sempat atau sudah mampu. Kalau misalnya nanti qadhanya qadarullah kalau menyusui nggak cukup setahun misalnya, dan dia tetap terhalang dari membayarkan puasa setahun ke depan, maka kita katakan nunggu sampai dia mampu. Sebagaimana Syafi'iyah mengatakan kalau kafaroh itu urutannya 1, 2, 3 nggak mampu dibayarkan, maka nanti nunggu ketika dia sudah mampu. Demikian. Kemudian poin berikutnya al-ajizu anis siyami. Jadi orang yang diperbolehkan memilih tidak berpuasa adalah orang-orang yang lemah dari berpuasa. Kalau misalnya buatan mampu entah karena apapun, maka ini diperbolehkan memilih tidak berpuasa. Likibarin au maradin, baik karena tua, ngapunten sudah tua renta, umurnya sudah sepuh, maka diperbolehkan tidak berpuasa. Au maradin la yurja bara'u, atau orang yang sakitnya menahun. Ini kalau dokter bilang ini sakitnya bakal bertahun-tahun, dan sakit ini memang nggak ada obatnya. Maka kalau demikian dia diperbolehkan memilih tidak berpuasa, dan konsekuensinya fa innahu yut'imu anhu an kulli yaumin miskinan. Maka kewajiban baginya adalah membayarkan fidyah setiap hari yang ditinggalkan, maka dia memberi makan satu orang miskin. Jadi konsekuensi yang keempat yaitu orang yang tidak mampu berpuasa, yaitu orang-orang yang apa? Orang yang sudah tua renta, sudah sepuh umurnya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang sakitnya menahun. Ini kalau sembuh setahun 2 tahun nggak bakal sembuh. Ini bertahun-tahun 10 tahun nggak bakal sembuh. Dokter bilang demikian. Maka dia diperbolehkan memilih tidak berpuasa dan menggantinya dengan cara membayarkan fidyah. Dalilnya apa? Dalilnya sama. Dari firman Allah Azza wa Jalla, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra." Atau dalil yang lainnya, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Jadi orang-orang yang sudah tua renta, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini para ulama mengatakan ayat ini mansukh. Ayat ini terhapus hukumnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka diberi keluangan untuk membayarkan fidyah. Para ulama mengatakan ayat ini mansukh dengan ayat berikutnya, yaitu faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Akan tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membawakan ayat ini kepada apa? Kepada pendapat ini ayat khusus untuk asy-syaikhul kabir, yaitu orang-orang yang sudah tua renta. Jadi kalau sudah tua renta diperbolehkan sekedar membayarkan fidyah. Atau orang-orang yang apa? Orang-orang yang sifatnya sakitnya menahun. Terus kapan harus membayarkan fidyah? Ini kemarin kita sempat singgung sedikit. Nah, kewajiban membayarkan fidyah ini kalau kata para ulama tidak boleh mendahului apa? Puasa yang ditinggalkan. Misalnya 10 hari ke depan jenengan kemungkinan nggak bakal bisa berpuasa. Atau orang tua kita sudah tua renta, sudah sepuh umurnya, dan nggak mungkin selama 30 hari berpuasa. Terus kemudian jenengan bulan Sya'ban mengatakan saya membayarkan fidyah untuk orang tua anak. Maka ini jelas para ulama sepakat ini tidak boleh. Tapi para ulama berbeda pendapat, apakah boleh kalau misalnya besok nggak berpuasa sekarang dibayarkan? Maka ulama Syafi'iyah mengatakan ini
diperbolehkan. Syekh Shalih Al Fauzan bahkan mengatakan kalau misalnya 30 hari ke depan nggak mampu berpuasa karena umurnya sudah tua renta, maka diperbolehkan membayarkan di awal Ramadan. Dengan hitungan misalnya 30 hari berarti 30 orang miskin. Sangat dimengerti nggih? Nggih, insyaallah. Tapi itu terkait tentang waktu memberikan makan atau waktu membayarkan fidyah. Yang kedua, kadar makanannya atau jenis makanan dan kadar makanannya. Nah, ini tidak ada batasan syariat yang menyebutkan bahwasanya membayarkan fidyah itu harus jenis makanan A, enggak ada. Kecuali dikiaskan dengan kafaratul yamin, yaitu tebusan untuk membayarkan sumpah, yaitu dalilnya apa? Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari makanan yang biasa kalian hidangkan kepada keluarga kalian. Maka dengan ini disimpulkan para ulama rahimahullah ta'ala tidak ada batasan jenis makanan yang dibayarkan orang yang membayarkan fidyah. Berarti dikiaskan dengan apa? Dengan membayarkan zakat, dengan membayarkan kafarah, yaitu dengan apa? Kuti ahli baladikum, dengan makanan pokok setempat. Kalau misalnya Indonesia makanannya beras, monggo jenengan bayarkan beras, atau berupa makanan jadi sudah nasi, ada lauk pecel, nasi pecel dan lain sebagainya, makanya juga diperbolehkan. Dengan kadar, kalau para ulama Syafi'iyah mengatakan 1 mud atau 600 gram. Sekitar 600 gram makanan. Akan tapi tidak ada batasan secara tepat berapakah kadar makanan harus dibayarkan orang yang membayarkan fidyah. Kalau tidak ada batasannya, maka dikembalikan kepada uruf setempat. Kalau misalnya 1 piring sudah cukup, sudah cukup. Tapi tidak ada hukum alana nadir. Jadi hukum tidak dia dasarkan kepada sesuatu yang langka. Misalnya tetangga setempat, kemarin kita singgung tetangga sebelah rumah kita, kadar makanannya 5 piring misalnya. Sekali buka 5 piring. Maka kita nggak usah, oh ini berarti saya harus memberikan makan 1 orang miskin 5 piring, enggak. Tapi keumuman, orang-orang Indonesia pada umumnya sudah kenyang dengan 1 piring nasi munjung sudah kenyang. Kalau ada orang yang makan 5 piring, ini nggak menjadi masalah bagi mereka. Tapi nggak harus menjadikan patokan hukum membayarkan fidyah dengan 5 piring kepada 1 orang miskin. Bahkan ulama rahimahullah ta'ala, misalnya jenengan memberikan makan 30 piring nasi, digabungkan jadi satu dalam satu tempat, 1 bakul nasi, 30 piring nasi. Kemudian jenengan ngundang, misalnya jenengan harus membayarkan kafarah, memberikan makan 60 orang miskin dengan 30 piring nasi munjung. Kemudian jenengan undang 60 orang miskin, monggo datang ke rumah, saya membayarkan kafarah dengan kadar 30 piring tadi yang jenengan masukkan ke dalam bakul. Kemudian masing-masing orang miskin datang ke rumah jenengan, semuanya sudah kebagian makanan. Maka kata para ulama rahimahullah, ini sudah mencukupi. Tidak harus misalnya 60 orang miskin, jenengan harus menghadirkan 60 porsi, enggak harus. Tapi bahkan 30 porsi selama mencukupi bagi 60 orang miskin, maka ini tidak jadi masalah. Sangat dimengerti? Ya, alhamdulillah. Kemudian wa ala sa'iri man aftara al-qada'u la ghair. Adapun orang-orang selainnya, yang selain 4 yang disebutkan tadi, maka kewajiban bagi mereka adalah sekedar membayarkan qada atau hutang ganti puasa dan tidak selainnya. Artinya tidak selainnya tidak diwajibkan untuk bayarkan fidyah, cuman qada. Kemudian illa man aftara bi jima'in fil farji fa innahu yaqdi wa yu'tiqu raqabatan. Fa illam yajid fa siyamu syahrayn mutatabi'ain. Fa illam yastati fa it'amu 60 miskina. Fa illam yajid saqatat anhu fa in jama. Baik. Kecuali bagi orang yang memilih bagi orang yang membatalkan puasanya disebabkan karena berhubungan badan antara suami istri, maka wajib baginya membayarkan kafarah berupa membebaskan 1 orang budak. Baik laki-laki maupun perempuan terserah. Tapi karena sekarang nggak ada budak, kita beranjak kafarah yang kedua, yaitu apa? Fa illam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau misalnya batal di tengah jalan, ulangi lagi 2 bulan berturut-turut. Okay. Jadi soroan nahan cuman 2 bulan, mending puasa 1 hari dibandingkan puasa 2 bulan. Kemudian fa illam yastati fa it'amu 60 miskina. Kalau enggak mampu berpuasa 2 bulan, 1 hari sudah batal, apalagi 2 bulan. Berarti fa illam yastati fa it'amu 60 miskina, ya sudah beri makan 60 orang miskin. Lah qadarullah mboten mampu gian. Aduh 60 orang miskin, wong keluarga aja sehari-hari cuman tahan cuma sehari. Kok ini 60 orang miskin nggak mampu saya. Ya sudah, kalau kata penulis kitab ini yaitu Ibnu Qudamah mengatakan fa illam yajid saqatat anhu. Kalau nggak mampu, benar-benar nggak mampu, ya saqatat anhu, gugur kewajiban membayarkan kafarah. Ini kalau misalnya mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan ya sudah nunggu sampai
mampu. Ya nggak mungkin nanti setiap hari nggak mampu terus, nggak mungkin. Nanti ada sesi gajian awal bulan. Sudah, gajian kali ini semuanya untuk membayarkan kafarah selama atau 60 orang miskin. Taib. Fa in jama'a wa lam yukaffir hatta jama'a thaniyatan fa kaffaratun wahidah. Nah, kasusnya kalau misalnya ada orang ngapunten berhubungan badan suami istri, kemudian belum sempat membayarkan kafarah, diulangin lagi di hari berikutnya atau di hari yang sama diulangi lagi kedua kali, maka dia tetap cuman diwajibkan membayar cuman satu kafarah. Jadi kalau jimanya berkali-kali dalam satu hari, maka diwajibkan cuma satu kali selama sebelum membayarkan kafarah. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah membayarkan kafarah? Fa in kaffara tsumma jama'a fa kaffaratun tsaniyah. Kalau misalnya orang sudah sempat membayarkan kafarah, kemudian diulangi lagi kesalahan yang sama, maka dia diwajibkan membayar kafarah yang kedua. Wa kullu man lazimahul imsak fi Ramadan fajama'a fa'alihi kafarah. Setiap orang yang diwajibkan atasnya berpuasa, maka kalau dia melanggar satu ketetapan ini, maka dia diwajibkan membayarkan kafarah. Berarti apa kesimpulannya? Kalau orang ngapunten safar misalnya, safar dan dia memilih tidak berpuasa, maka apa baginya? Maka dia ketika melakukan kesalahan ini, dia tidak diwajibkan membayarkan kafarah. Sekalipun dilakukan di siang hari bulan Ramadan, maka tidak jadi masalah atau tidak membayarkan kafarah. Wa man akhara al-qada'a li'udhrin. Barang siapa yang mengakhirkan qada karena suatu sebab, misalnya sakit di Ramadan, kemudian belum sempat membayarkan qadanya atau mengganti puasanya, hatta adrakahu Ramadan akhar, sampai tiba waktu Ramadan berikutnya, falaisa alaihi ghairul qada, maka tidak ada kewajiban baginya selainkan membayar qada. Jadi kalau misalnya ngapunten jenengan sakit Ramadan kali ini sakit, belum sempat bayar puasa sampai Ramadan berikutnya, atau Ramadan tahun sebelumnya sakit, belum sempat bayarkan puasa sampai Ramadan kali ini, maka jenengan tidak ada kewajiban apapun selain membayar qada. Jadi setelah Syawal jenengan sembuh, alhamdulillah setelah setahun sakit jenengan sembuh, maka diwajibkan membayar qada. Wa in farrata at'ama ma'al qada'i likulli yaumin miskinan. Nah, ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Kalau misalnya dia menunda-nunda waktu membayarkan hutang puasa tanpa ada uzur, ya karena ngeremen, ya sudah nantilah bulan Muharram, ya nanti bulan Rabiul Awal, nanti bulan Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, kemudian sampai bulan Sya'ban tinggal sehari, aduh masih punya hutang puasa. Maka apa para ulama? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya sudah, cuman diwajibkan qada. Sebagaimana pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau cuman mengunggulkan pendapat untuk membayarkan qada saja tanpa ada kewajiban untuk membayarkan fidyah. Ada yang berikutnya, yaitu Syafi'iyah diantaranya, yaitu apa? Di antaranya penulis juga mengatakan, selain dia diwajibkan membayarkan qada, juga diwajibkan membayarkan fidyah. Sebagai apa? Sebagai tebusan baginya karena dia meremehkan bulan Ramadan. Sangat dimaksud sih, nggih? Jadi kalau misalnya mboten saged nyaur karena tanpa udzur sama sekali, maka diwajibkan dua hal. Yang pertama qada jelas, yang kedua diwajibkan membayarkan fidyah. Terus jenengan daripada membayarkan fidyah, saya ikut pendapat yang bayar qada semata, ya enggak masalah, terserah jenengan. Tapi ala kulli hal mengakhirkan membayar hutang puasa karena tanpa suatu sebab, ini khawatir juga terjatuh ke dalam dosa. Taib. Wa in tarakal qada'a hatta mata li'udhrin fala syai'a alaih. Nah, kalau misalnya orang punya hutang Ramadan kemudian diakhirkan atau belum sempat dibayar li'udhrin karena suatu sebab, seperti saya bilang tadi, sakitnya menaun, belum sempat dibayar qadarullah hatta mat, kemudian meninggal, fala syai'a alaih, maka tidak ada kewajiban bagi orang tersebut. Jadi karena uzur, ya ingat ya, dicatat karena uzur. Wa in kana li ghairi udhrin, kalau misalnya tanpa uzur, ut'ima anhu likulli yaumin miskinan, maka dia diwajibkan kalau sampai meninggal karena dia nggak memiliki uzur untuk bayarnya. Ngapunten misalnya jenengan punya hutang sekarang 3 hari hutang Ramadan karena sakit. Kemudian ngapunten Syawal kita qadarullah sudah meninggal. Padahal Syawal kita melewati 3 hari misalnya. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 kita masih hidup alhamdulillah. Tanggal 5 qadarullah Allah sudah memanggil kita. Maka kalau kita seperti ini tidak ada uzur bagi kita, maka diwajibkan bagi ahli waris kita untuk membayarkan hutang puasa kita, yaitu ut'ima anhu likulli yaumin miskinan, yaitu memberikan makan setiap harinya satu orang miskin. Jadi kalau kita ninggalkan 3 hari, berarti 3 orang miskin kita undang ke rumah, monggo niki kafarah bagi apa? Misalnya bagi saya yang meninggal dunia, atau bagi suami kita yang meninggal dunia, istri kita yang meninggal dunia. Illa ayyakuna shaumu mangdzuran fa innahu yusamu an.
Ini perbedaan di kalangan para ulama. Kalau puasa Ramadan ditinggalkan karena uzur, berarti ada kewajiban baginya. Apakah wajib ahli warisnya untuk memuasakannya atau berpuasa atas nama dia? Ini perbedaan di kalangan para ulama. Kalau Syafi'iyah memegang pendapat apa? Diwajibkan bagi ahli warisnya untuk berpuasa atas nama orang yang meninggal. Tapi kalau para ulama Hanabilah diantaranya, maka mereka berpendapat bahwasanya apa? Yang diwajibkan untuk memuasakan orang yang sudah meninggal yang memiliki hutang puasa, ini hanya berlaku bagi orang yang puasa nazar. Jadi bukan puasa yang asalnya diwajibkan, tapi puasa yang asalnya tidak diwajibkan tapi karena nazar menjadi wajib. Misalnya jenengan bernazar, nanti insya Allah setelah Ramadan ini saya akan berpuasa selama sebulan penuh. Kemudian jenengan di awal Syawal qadarullah meninggal, maka diwajibkan bagi ahli waris jenengan, kalau jenengan mengikuti pendapat ini, mau Syafi'iyah maupun bukan Syafi'iyah, ahli waris jenengan yang memuasakan selama 30 hari. Taib. Lantas bagaimana kalau ahli warisnya nggak mampu misalnya? Oh, saya nggak kuat 30 hari. Bapak aneh-aneh nazar 30 hari. Maka para ulama membolehkan selain ahli warisnya untuk membayarkan qadha, kalau misalnya atas wasiat orang yang bernazar tadi atau atas izin ahli warisnya. Sakadi mengerti? Ada pertanyaan? Monggo dipersilakan. Monggo. Oke. Oke. Dalam keadaan fakir. Terus? Taib. Kalau mengikuti pendapat Hanabilah, maka na'am, gugur membayarkan fidyahnya. Sudah tua renta, dia dalam keadaan fakir dan gak punya ahli waris misalnya, maka dia gugur membayarkan fidyahnya. Atau misalnya orang lain melihat kondisinya membayarkan fidyah baginya atas nama dia, maka ini juga tidak jadi masalah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika datang seorang sahabat wadul kepada beliau bahwasanya beliau berjima di siang hari bulan Ramadan, maka kafarah baginya setelah nggak mampu semuanya membayar fidyah juga nggak mampu, maka baginya apa? Tiba-tiba ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah membawakan satu keranjang kurma. Ini Rasulullah. Maka Rasulullah memanggil aina sa'il? Mana yang bertanya tadi? Kemudian ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Nih, berikan makan kepada orang miskin. Makanya dengan ini wallahu taala alam diperbolehkan orang lain juga membayarkan fidyah bagi yang lainnya atas izin yang bersangkutan. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Buat nonton? Kita lanjut. Wa kadzalika kullu nadhrin ta'atun. Ya, ini berlaku untuk setiap nadar yang sifatnya nadar ketaatan. Jadi kalau nadar bukan nadar ketaatan, misalnya ngapunten, ada keluarga jenengan yang nadar, saya nanti setelah Ramadan akan puasa mutih selama sebulan. Maka ini nggak wajib jenengan tunaikan. Atau ada keluarga jenengan, saya akan berpuasa ngerawat, tidak makan daging selama sebulan. Enggak usah jenengan turuti. Ya udah, mau nadar mau bukan, ini bukan ketaatan. Bahkan ini berupa kemaksiatan. Haram hukumnya untuk apa? Untuk menunaikannya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Monggo. Nadarnya itu tadi kan kalau sifatnya maksiat tidak perlu dinaikkan. Apakah kalau tidak digunakan tetap ada kafarat? Kalau misalnya ditunaikan. Kalau nadar maksiat kan tidak perlu dinaikkan. Okay. Itu terlepas dari itu apakah tetap ada kafaratnya jika dinaikkan? Para ulama berbeda pendapat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengunggul pendapat dia tetap wajib membayarkan kafarah. Kalau tidak salah, bisa jenengan baca di syarah Kitab Tauhid punya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan lagi? Betul nonton, kita lanjutkan bab i'tikaf karena insyaallah pekan depan kita sudah i'tikaf. Babul i'tikaf, bab tentang i'tikaf. Wa huwa luzumul masjidi li ta'atillahi ta'ala fihi wa huwa sunnah. Yaitu melazimi masjid atau berdiam diri di masjid li ta'atillahi ta'ala fihi untuk berbuat ketaatan kepada Allah taala di dalamnya. Wa huwa sunnah dan hukumnya sunnah. Kecuali Imam Malik berpendapat bahwasanya i'tikaf ini sama halnya hukumnya dengan puasa wisol, yaitu dimakruhkan bagi selain Nabi Muhammad SAW. Namun ini pendapat Allah Ta'ala pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas para ulama, yaitu pendapat bahwasanya i'tikaf hukumnya sunnah. Nah, i'tikaf adalah luzumul masjid li ta'atillahi ta'ala fih. Berdiam diri di masjid dengan niat untuk mendiamkan diri di masjid li ta'atillahi ta'ala fih,
untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala di dalamnya. Dan ketaatan kepada Allah, para ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama, ketaatan yang sifatnya tidak menyebar untuk dirinya sendiri. Misalnya qiraatul Quran, membaca Quran, berzikir, kemudian apa? Membaca buku-buku agama, kemudian apa? Salat, berpuasa. Ini sifatnya apa? Ke dalam untuk dirinya sendiri. Ini ketaatan yang dianjurkan untuk seorang laksanakan ketika dia beriktikaf. Enggak ada perbedaan di kalangan para ulama terhadap hal ini. Kemudian yang kedua, ketaatan yang sifatnya menyebar. Misalnya jenengan ngajari temannya, ayo kalau nanti pas iktikaf kita belajar Durusulullah sampai khatam misalnya. Maka ini sifatnya apa? Ketaatan yang sifatnya menyebar. Atau jenengan ngajarkan, ayo saya ajarkan gimana cara membaca Al-Fatihah yang benar ketika sepanjang iktikaf. Ini ketaatan yang sifatnya untuk orang lain. Maka untuk ketaatan seperti ini para ulama berbeda pendapat. Apakah ketika iktikaf disyariatkan hal seperti ini ataukah tidak? Akan tapi mayoritas para ulama berpendapat atau berpegangan ini juga disyariatkan atau dianjurkan. Jadi jenengan tidak masalah kalau misalnya iktikaf nanti janjian kepada orang dekatnya untuk apa? Ayo nanti pas iktikaf kita saling belajar bahasa Arab. Ayo iktikaf nanti kita baca kitab satu sama yang lainnya. Ayo baca kitab hadis. Maka ini tidak jadi masalah. Kecuali jenengan misalnya janjian, ini orang-orang anak-anak muda misalnya janjian dengan temannya, nanti pas iktikaf kita mabar misalnya, main bareng game misalnya. Ini jadi masalah. Atau iktikaf sekedar pindah tidur, pindah tempat tidur. Iktikaf di rumah atau berdiam diri di rumah, puasa di rumah, tidur. Pas iktikaf juga sama. Sepanjang hari isinya tidur, malam juga tidur. Ini kayaknya anak nggak kelihatan qiyamul lail. Tidur aja sepanjang malam. Di gelombang pertama nggak kelihatan batang hidungnya. Di gelombang kedua ya sama, masih belum bangun. Bangun cuman ketika sahur bangun langsung. Taib. Sami'na wa ata'na ketika sahur. Bahkan siang harinya dengan alasan lemas apa? Tidur, bangun-bangun ketika sholat, kemudian tidur lagi asar, kemudian tidur lagi sampai buka baru bangun. Maka tidak ada gunanya dia beriktikaf. Dia cuma dapat mungkin pahala niatnya, sudah pahala niat iktikaf dapat, tapi pahala iktikaf mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka ini tidak dapat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian illa ayyakuna nadhran fayalzamul wafa'u bihi. Kecuali kalau misalnya jenengan berazam, bertekad nazar kepada Allah, wallahi demi Allah, saya nanti bulan Ramadan ini apa? Wajib untuk saya iktikaf di masjid Masjid Al-Ikhlas misalnya, di Masjid Al-Ikhlas atau di Masjid Ar-Rahmah STDI, maka wajib baginya untuk memenuhi iktikafnya. Sangat dimengerti sih nggih. Mboten usah janjiannya, mboten usah janji. Misalnya jenengan mampu, ada waktu dan tidak ada kewajiban yang harus jenengan selesaikan sepanjang iktikaf, maka jenengan apa? Jenengan iktikaf. Kalau misalnya ada gangguan, jenengan enggak bernadar, maka ini tidak jadi masalah jenengan meninggalkan iktikaf. Akan tapi Rasulullah SAW terbiasa untuk mengerjakan iktikaf ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Taib. Wa yasihu minal mar'ati fi kulli masjidin ghairi masjidi baitiha. Dibolehkan pula bagi seorang wanita untuk beriktikaf selain di masjid rumahnya. Jadi kalau dulu ada para ulama memiliki kebiasaan punya tempat sholat khusus di dalam rumahnya. Nah, para wanita ini juga diperbolehkan untuk apa? Untuk beriktikaf selain di musola rumahnya. Jadi diperbolehkan istri jenengan izin, saya izin iktikaf di masjid ini, maka nggak jadi masalah. Ini disiapkan air belum bukan. Maka nggak jadi masalah istri jenengan izin ke masjid mana, maka tidak diperbolehkan bagi jenengan untuk melarangnya. Kecuali jenengan jelas-jelas masjid ini nggak ada batasan hijab antara wanita dengan laki-laki. Ya, istri jenengan buka cadar dilihat oleh jamaah laki-laki, maka ini jenengan boleh untuk melarangnya. Tapi kalau masjidnya aman dari fitnah, maka jenengan tidak boleh melarangnya. Karena sungguh istri-istri Rasulullah SAW juga beriktikaf ketika meninggalnya Rasulullah SAW. Kemudian wala yasihu minar rajuli illa fil masjidi tuqamu fihil jamaah. Kalau bagi laki-laki maka dia tidak diperbolehkan iktikaf kecuali di masjid-masjid yang didirikan jamaah di dalamnya. Maksudnya didirikan jamaah ini sholat 5 waktunya ada di masjid tersebut. Maka kalau misalnya musola, ini musola nggih, musola mboten wonten sholat subuhnya. Ini nggak biasa sholat subuh dalamnya, cuman sholat zuhur sama asar, subuh, maghrib, isya mboten wonten jamaah. Atau misalnya tidak ada jamaah subuh, tidak ada jamaah zuhur, tidak ada jamaah asar, cuman sholat maghrib sama sholat isya. Maka berdasarkan pendapat musannif rahimahullah taala, seseorang tidak sah iktikafnya di masjid-masjid demikian. Kalau misalnya masjidnya rutin sholat 5 waktu rawatib, maka diperbolehkan sah iktikaf yang
di masjid seperti ini. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Monggo. Jangan apa itikaf itu kan harus sebulan terakhir dulu kan, dari maghrib sampai luar takdir kan. Oke, monggo. Kalau misalkan bekerja kan siangnya kerja itu pulang dulu, terus kemudian kan berangkat lagi sorenya, itu dihitung tetap satu Oke, apakah itikaf diwajibkan 10 hari full di bulan Ramadan? Maka jawabannya enggak. Enggak diwajibkan 10 hari full di bulan Ramadan. Jenengan itikaf berapa batasan minimal? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sehari semalam. Jadi minimal itikaf sehari semalam. Kalau enggak sehari semalam, jenengan cuma numpang sholat di masjid. Jadi tidak termasuk itikaf. Tapi pendapat yang kami pegang dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dan juga Syafi'iyah, beliau menyebutkan bahwasanya itikaf itu ya kadarnya cuman apa? Sesaat tok. Jenengan masuk masjid cukup untuk berzikir di dalamnya selama sesaat, maka sudah terhitung sebagai itikaf. Kalau misalnya jenengan meniatkan hal demikian. Lantas bagaimana kalau niatnya 10 hari misalnya? Niatnya 10 hari di bulan Ramadan, di hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian di hari ketiga dia keluar untuk kerja misalnya. Di hari kelima balik lagi. Di hari keenam dia keluar lagi, ketujuh dan seterusnya begitu. Di sela-sela seperti ini. Maka kita katakan ya sudah, jenengan keluar kerja ya sudah niat membatalkan itikaf. Jenengan masuk lagi ke masjid ya sudah dapat niat itikaf. Jenengan keluar lagi kerja ya sudah batal itikafnya. Demikian wallahu taala alam. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya selain hal yang diperbolehkan, maka kita keluar dari masjid itu sudah membatalkan itikaf. Ngapunten misalnya jenengan berbuka puasa, kemudian berbuka puasa sudah disediakan di masjid, buka puasanya sudah di masjid, kemudian jenengan apa? Pengen tumbas cilok kayak teng apa? Luar, wah masjid di Al-Ikhlas lapangan besar kan? Di luar lapangan ada orang jualan cilok. Wah, saya paling beli cilok. Ini kalau berdasarkan pendapat para ulama, ini membatalkan iktikaf. Jadi batal iktikafnya sudah niat kembali iktikaf. Karena apa? Karena kebutuhan dia untuk berbuka puasa dan juga sahur sudah disediakan di masjid. Gak harus keluar sudah dapat kebutuhan tersebut. Maka untuk orang-orang seperti ini apa? Ketika dia keluar beli cilok padahal bukanya sudah ada, maka dia membatalkan iktikafnya. Sangat dimengerti? Oke. Lantas hal-hal apa saja yang diperbolehkan seseorang untuk keluar? Yaitu hajatul insan, kebutuhan manusia. Misalnya apa? Yang sifatnya darurat. Misalnya jangan ngapunten harus buang air besar, buang air kecil. Makanya diperbolehkan untuk keluar dari masjid, kemudian masuk kembali ke masjid dan tidak terhitung batal iktikafnya. Kemudian yang kedua, sifatnya diakui oleh syariat. Jangan ngapunten pas iktikaf diwajibkan mandi besar misalnya. Maka apa? Maka kewajiban bagi dia untuk keluar ke kamar mandi, kemudian dia balik lagi untuk iktikaf. Atau untuk sekedar berwudu, maka juga tidak dipermasalahkan dan tidak membatalkan iktikafnya. Monggo jika ada pertanyaan. Masalah iktikaf itu di masjid. Saya tanyakan batasan masjid. Batasan masjid. Yang pertama, kalau diartikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, maka berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilat liyal ardu masjidah." Masjid, bumi ini seluruhnya dijadikan sebagai masjid, tempat sujud, tempat diperbolehkan seseorang untuk menegakkan ibadah di atasnya, kecuali tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan. Misalnya apa? Kuburan. Kemudian yang kedua, kamar mandi. Kemudian yang ketiga, kandang unta. Jadi kandang unta, kemudian kamar mandi, kemudian kuburan. 3 tempat ini dispesialkan tidak diperbolehkan menegakkan sholat di atasnya. Adapun selainnya maka diperbolehkan dan itu disebut masjid secara umum, tempat untuk sujud. Adapun yang kedua, kalau dimutlakan pada istilah masjid bina, yang mana seorang diperbolehkan iktikaf di dalamnya, maka ini masjid yang apa? Yang berupa bangunan masjid dan ditegakkan di dalamnya ibadah sholat 5 waktu. Maka itulah disebut dengan masjid. Maka batasan masjid yang seorang diperbolehkan iktikaf di dalamnya adalah berupa bangunan atau tempat yang dikhususkan untuk menegakkan sholat 5 waktu di dalamnya. Mau nggak berupa bangunan, buat nonton bangunan tok misalnya. Cuman petakan tanah tok, ngapunten. Cuman petakan tanah lapangan, dibatasi cuman sama apa? Rafia misalnya, tali rafia. Tapi semua orang sepakat ini masjid jami'nya. Ini tempat sholat jamaahnya setiap 5 waktu. Maka itu juga disebut sebagai masjid. Dan dihalalkan apa yang dihalalkan dalam masjid dan diharamkan apa yang diharamkan di dalam masjid.
Demikian, wallahu taala alam. Ada pertanyaan lagi? Kalau halamannya ada pagarnya ini jadi perbedaan di kalangan para ulama. Akan tapi wallahu taala alam yang disebut masjid itu batasan bangunannya. Adapun selainnya pagar halamannya, maka itu selain dari masjid. Wallahu taala alam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.